Bunga lavender, belinya di toko. Baunya harum, jangan disentuh. Bukalah channel Gusti Marto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar, naik kendaraan. Kendaraannya baru, orangnya berjubel. Materi belajar, pertidaksamaan linier satu variabel. Demikian pantun kita hari ini. Pertidaksamaan linier satu variabel kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ada sebuah sampan, dia hanya bisa menampung maksimal 600 kg. Misalnya dalam satu keranjang buah langsat itu beratnya 60 kg. Pertanyaannya, berapakah maksimal keranjang yang bisa dimuat dalam sampan tersebut? Kalau dia melebihi dari maksimal, maka sampan tenggelam. Tapi kalau di bawah maksimal, sampan tidak tenggelam dan bisa kita bawa buah langsat tersebut. Nah, demikian pantun kita hari ini. Selanjutnya, kita ikuti materi pembelajaran berikutnya. Baik, materi kita yaitu tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu untuk menentukan bagaimana menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel. Namun sebelum kita menentukan himpunan penyelesaiannya, kita bahas dulu yaitu batasan dari pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi pertidaksamaan linier satu variabel itu adalah kalimat terbuka yang memiliki satu variabel, kemudian variabelnya berpangkat 1. Selanjutnya yaitu dihubungkan dengan lambang ketidaksamaan. Yang pertama, ini lambang ketidaksamaan yang kita baca dengan lebih dari. Kemudian yang kedua, ini adalah lambang ketidaksamaan yang kita baca dengan kurang dari. Selanjutnya yaitu lambang dari ketidaksamaan, namanya ini lebih dari atau sama dengan. Kemudian yang keempat yaitu kurang dari atau sama dengan. Nah, sebagai contoh dari pertidaksamaan linier satu variabel, kita lihat contohnya. Yang pertama yaitu 5x dikurang 1 lebih dari 9. Kemudian contoh yang kedua yaitu 3x tambah 12 kurang dari 0. Dan contoh yang ketiga yaitu 3x plus 1 kurang dari atau sama dengan 2x dikurang 4. Selanjutnya yaitu contoh nomor 4. 2x dikurang 10 kurang dari atau sama dengan 4x plus 4. Nah, itulah contoh khusus dari pertidaksamaan linier satu variabel. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh soal pertidaksamaan linier satu variabel. Yang pertama yaitu 5x dikurang 1 lebih dari 9. X bilangan real. Kita selesaikan. Pertama,
kita tulis dulu soalnya, yaitu 5x kurang 1 lebih dari 9. Kita pindah ke sini. Setelah itu langkah kedua, jangan lupa menulis lambang dari ekuivalen. Setelah itu 5 ini kita turun ke bawah. Kemudian negatif 1 turun juga ke bawah. Setelah itu, nah, negatif 1 lawannya adalah positif 1. Mengapa kita harus tulis lawannya? Supaya dia menjadi 0. Kita lanjut. Lambang dari lebih dari, kemudian 9. Setelah itu, nah ini. Di ruas kanan juga harus kita tambah dengan 1. Sehingga tidak merubah nilai. Jadi tidak berubah di sini. Kesimpulannya adalah, nah, kedua ruas ditambah dengan 1. Langkah berikutnya, nah, kita tulis lagi kembali ekuivalennya 5x. Kita turunkan. Kemudian negatif 1 plus 1 ini kalau kita jumlahkan hasilnya 0 di sini. Nah, karena 0 tidak perlu lagi kita tulis. Langsung saja lambang dari lebih dari ini kita turun ke sini. Nah, kemudian 9 tambah 1 adalah 10. Belum selesai, masih ada langkah berikutnya karena koefisien X di sini masih 5. Kita usahakan jadi 1. Ya. Berarti kedua ruas ini adalah kita bagi dengan koefisien X, yaitu angka 5 di sini atau bilangan 5. Jadi 5x dibagi 5, maka hasilnya adalah X. Ya. Kemudian 10 dibagi 5, ini adalah hasilnya 2. Nah, berarti sudah selesai kita mengerjakan langkah demi langkah. Tinggal kita ambil kesimpulannya bahwa himpunan penyelesaiannya adalah, nah ini kita tulis dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, yaitu X, di mana X lebih dari 2, yang ini kita pindah saja ke sini, X bilangan real. Selanjutnya kita kerjakan contoh yang kedua. Contoh kedua ini, yaitu 3x dikurang 12 kurang dari 0. Dan X itu adalah bilangan real. Pertama, kita tulis dulu penyelesaiannya. Langkah kedua adalah kita tulis dulu soalnya. Dan langkah berikutnya kita tulis dulu lambang ekuivalen. Kemudian kita turunkan angka bilangan 3x ke bawah. Kemudian 12. Nah, positif 12 lawannya negatif. Nah, ingat selalu kita usahakan kalau ada bilangan di sebelah kiri ini kita jadikan 0. Yaitu dengan cara menambahkan dengan lawannya atau mengurangkan dengan lawannya. Kemudian kita tulis ini kurang dari, setelah itu 0. Setelah itu, nah di sebelah kanan juga harus kita kurang dengan negatif 12. Supaya tidak berubah. Ya, jadi berimbang tetap. Jadi kiri dan kanan tetap tidak berubah. Dengan syarat dijumlah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Selanjutnya, ya, langkah berikutnya adalah 3x. Ini masih kita turun ke bawah, tetap. Nah, yang ini 12 dikurang 12, 0. Nah, tidak perlu kita tulis. Langsung yang lambang dari kurang dari kita turunin ke bawah. Nah, kemudian untuk yang 0 dikurang 12, hasilnya adalah negatif 12. Nah, belum selesai. Mengapa? Karena masih ada koefisien X ini 3. Kita usahakan jadi 1. Ya. Jadi, bagaimana caranya? Yaitu kita lihat dulu koefisien X ini adalah 3. Berarti kedua ruas ini kita bagi dengan 3. Jadi, untuk langkah berikutnya, yaitu 3x ini dibagi dengan 3. Berarti hasilnya adalah
X. Selanjutnya, kurang dari, kita tulis, setelah itu negatif 12 dibagi 3. Hasilnya adalah negatif 4. Berarti koefisien X sudah 1, berarti langkah-langkahnya sudah selesai kita kerjakan. Tinggal kita tarik kesimpulannya, yaitu jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan di atas adalah, nah ini dia, notasi pembentuk himpunannya, X, di mana X kurang dari negatif 4, X bilangan real. Selanjutnya kita teruskan lagi contoh yang ketiga. Nah, contoh ketiga yaitu 3X ditambah 1 lebih dari atau sama dengan 2X dikurang 4. Kita tulis dulu penyelesaian. Setelah itu, ini kita pindahkan ke bawah penyelesaian, yaitu 3X plus 1 kurang dari atau sama dengan 2X dikurang 4. Jadi sama persis. Kalau tidak sama di sini lain, nanti salah jadi penyelesaiannya. Langkah berikutnya adalah kita tulis dulu ekuivalen. 3X kita turunin ke bawah. Kemudian 1. Kemudian lebih dari atau sama dengan. Setelah itu 2X kita turunin ke bawah. Kemudian negatif 4 itu juga ke bawah. Ini tidak berubah, persis sama dengan yang di atas. Nah, karena di ruas kiri masih ada positif 1, yaitu berupa bilangan, supaya di sini 0, maka harus kita beri dengan negatif 2X. Kemudian di sebelah kanan juga kita beri juga dengan negatif 2X. Berarti kedua ruas ini kita kurangkan dengan 2X. Jadi kita kerjakan dulu 2X-nya, yaitu memindahkan X yang sebelah kanan ke sebelah kiri. Nah, setelah itu, langkah berikutnya adalah 3X masih tetap. Ternyata tidak. Karena mengapa? 3X dikurang 2X hasilnya 1X. Kemudian turunin 1. Setelah itu lebih dari atau sama dengan, kita turunkan ke sini. Nah, di sebelah kanan 2X dikurang 2X hasilnya 0. 0 dikurang 4, maka hasilnya negatif 4. Masih ada 1 di sebelah kanan. Berarti langkah berikutnya adalah supaya 0, berarti kita kurang dengan 1. Setelah itu, negatif 4, berarti juga kita kurang. Sama ini. Sebelah kiri negatif 1, sebelah kanan juga negatif 1. Kemudian langkah berikutnya, ya, X turunan ke bawah. Kemudian 1 dikurang 1, 0. Tidak kita tulis. Langsung saja turunkan lebih dari atau sama dengan. Setelah itu negatif 4 dikurang 1 adalah hasilnya negatif 5. Sudah selesai. Tinggal kita tulis kesimpulannya atau hasilnya, yaitu himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih dari atau sama dengan negatif 5, X bilangan real. Dan contoh yang terakhir yaitu yang keempat. Yaitu 2X dikurang 10 kurang dari atau sama dengan 4X tambah 2. Kita selesaikan. Pertama kita tulis dulu soalnya. Setelah itu langkah berikutnya kita tulis dulu ekuivalen. Kemudian 2 ini kita turunin ke bawah. Setelah itu negatif 10 turunin ke bawah. Nah, ingat negatif 10 berarti kita tambah dengan 10. Nah, setelah itu kita turunkan lambang ini ke bawah. Kemudian 4 kita turunkan ke bawah juga. Dan plus 2. Ingat, karena di ruas
kiri ditambah 10, berarti di ruas kanan juga harus kita tambah dengan 10. Nah, kedua ruas ditambah dengan 10. Kita lanjutkan. 2x tetap. Nah, ini negatif 10 tambah 10, 0. Tidak ditulis. Kemudian kita turunkan kurang dari atau sama dengan. Setelah itu 4x kita turunkan. Kemudian 2 tambah 10 dapat 12. Masih kita lanjutkan langkah berikutnya. Karena masih ada 2 di sini, 2x. Langkah berikutnya, kita turunkan dulu 2x. Setelah itu, dikurang negatif 4x. Nah, dari mana negatif 4x? Nah, kita lanjutkan dulu nih. Ini, turunkan dulu. Kemudian, 4x dan sebelah kanan. Kita turunkan. Karena di sebelah kiri dikurang dengan negatif 4x, berarti di sebelah kanan juga dikurang dengan negatif 4x. Supaya di sini x-nya 0. Ya, kita usahakan x di sebelah kiri, yang bilangannya di sebelah kanan. Berarti ini dikurang negatif 4x. Kemudian kita tulis plus 12. Baru, langkah berikutnya adalah 2x dikurang 4x. Itu yang mau dikurang kecil, yang mengurangnya besar. Berarti tidak bisa, istilahnya kalau zaman dulu, zaman SD. Jadi, mengapa tidak bisa? Karena kurang 2x. Nah, berarti jawabannya adalah negatif 2x. Jadi, 2x dikurang negatif 4x adalah negatif 2x. Kemudian, kita turunkan. Kemudian, 4x dikurang 4x itu 0. 0 ditambah 12 dapat 12. Belum selesai juga, karena ingat, di sini negatif 2x. Nah, kita usahakan di sini nanti x-nya harus positif. Bagaimana supaya sini positif? Berarti kedua ruas ini kita bagi dengan negatif 2. Nah, ya. Hasilnya, ingat, negatif 2 dibagi negatif 2, 1. 1 kali x, ya jadi x. Kemudian, kita turunkan. Nah, berubah. Ingat ya. Tadi kurang dari atau sama dengan. Sekarang menjadi lebih dari atau sama dengan. Berarti yang perlu diingat, jika kedua ruas itu dikali dengan negatif atau dibagi dengan negatif, maka lambang ketidaksamaan itu harus kita rubah. Kalau yang kurang dari menjadi lebih dari. Kalau yang kurang dari atau sama dengan menjadi lebih dari atau sama dengan. Nah, kemudian yang 12 kita bagi dengan negatif 2. Berarti hasilnya adalah di sini negatif 6. Berarti ini sudah selesai. Karena sudah X di sini. 1X dan positif. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah yaitu X, di mana X lebih dari atau sama dengan negatif 6. X bilangan real. Nah, demikianlah contoh-contoh dari pertidaksamaan linear satu variabel sudah kita selesaikan. Selanjutnya yaitu untuk menguji kemampuan setelah kita belajar, yaitu ada 4 soal yang harus dikerjakan. Kemudian kesimpulan kita dari materi hari ini adalah yaitu bentuk umum dari pertidaksamaan linear satu variabel adalah yang pertama yaitu AX plus B lebih dari 0. Kemudian yang kedua AX plus B kurang dari 0. Yang ketiga AX plus B lebih dari atau sama dengan 0. Dan yang keempat AX plus B kurang dari atau sama dengan 0. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh yang kedua. Salah. Tekan banyak dia. Ini laju deh. Pertama kita turunkan 5. Laju mbak dengan aku nih. Tempat anak tidak boleh. Yaitu aduh. Laju mbak langsung ya.